Perkenalkan, nama saya Hasgidar. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologi pendidikan. Landasan psikologi adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek kehidupan, tahap usia, perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapannya. Teori pengaitan dari Edward dan Torrdiller. Menurut Edward, berdasarkan hasil percobaan di laboratorium menggunakan hewan percobaan, ia mengemukakan suatu teori belajar yang dikenal dengan teori pengaitan. Selanjutnya, menurut Torrdiller dalam Arton, Reasons dan Pons mengemukakan bahwa terjadi asosiasi antara stimulus dan respon mengikuti hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya ada 3 antara lain: 1. Hukum kesiapan, 2. Hukum latihan, 3. Hukum akibat. Menurut teori penguatan, B.F. Skinner mengembangkan teori belajar juga dari hasil percobaan dengan menggunakan hewan percobaan. Dari hewan percobaan tersebut, Skinner menyampaikan bahwa kita dapat membentuk tingkah laku manusia melalui pengatur kondisi lingkungan dan penguatannya. Selanjutnya saya akan meneruskan teori-teori tersebut. Teori hierarki belajar dari Robert M. Gagne, yaitu menurut Orton. Gagne merupakan tokoh berhavorisme gaya baru. Dalam mengembangkan teorinya, Gagne memperhatikan objek-objek dalam teori langsung dan tidak langsung. Gagne membagi belajar dalam 8 tipe, yaitu yang pertama adalah belajar melalui sinyal, kedua stimulasi respon, yang ketiga rangkaian gerak, yang keempat rangkaian verbal, kelima memperbedakan, yang keenam memperbentuk konsep, yang ketujuh teori hierarkik belajar dari Gagne matematika, yang ketujuh mengajarkan topik matematika, dan yang ke-8 adalah guru dapat menilai tipe belajar tertentu. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Tahap simbolik merupakan tahap yang memiliki gagasan abstrak. Dan bentuk-bentuk psikologi pendidikan yang A adalah tahap perkembangan. Tahap perkembangan memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap pertahanan. Tahap pertahanan ini merupakan tahap yang memiliki ciri-ciri tertentu untuk kita dapat bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah tahap inisiatif, yaitu merupakan tahap yang memiliki karakter-karakter setiap individu, dan setiap individu itu disebut sebagai pendekatan individual. Dan yang B adalah psikologi belajar. Psikologi belajar menurut Pidana pada tahun 2007, belajar adalah perubahan yang perlu dilakukan dan sangat relatif, permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat ataupun kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan serta mengkomunikasikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah pembentukan kesan-kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama. Yang pertama adalah pembentukan kepribadian orang itu. Mungkin kita pernah mendengar bahwasanya tentang orang tersebut sebelumnya memiliki cerita-cerita yang mirip dengan orang itu, terutama tentang kepribadiannya. Yang kedua adalah perilaku orang itu.
Ketika kita melihat perilaku orang itu setelah berhadapan, maka hubungan dengan cerita yang pernah kita dengar. Yang ketiga adalah latar belakang situasi. Kedua data di atas dapat kita kaitkan dengan situasi yang pada waktu itu, maka dari kombinasi ketiga data itu akan keluarlah kesan pertama terhadap orang tersebut. Selanjutnya adalah kontribusi psikologis pendidikan dalam proses belajar. Yang pertama adalah kontribusi pengembangan kurikulum psikologis pendidikan sistem pembelajaran. Kontribusi terhadap sistem pembelajaran ini, kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran kita, mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran seperti teori klasing tonik, klasing tomis, operator klasing tonik, genetal, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kontribusi psikologi terhadap sistem penilaian. Kontribusi terhadap sistem penilaian ini merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pendidikan guna untuk memahami beberapa tingkah laku keberhasilan pendidik. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa psikologi adalah salah satu landasan pokok dari pendidikan. Antara psikologi dan pendidikan itu sangat berkaitan dan sangat sulit untuk dipisahkan. Maka dari itu kita dapat memberikan pendapat bahwa psikologi dan pendidikan itu sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Subjek dan objek pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi menelaah gejala-gejala psikologi dari manusia. Karena dari hal tersebutlah psikologi dan pendidik itu sangat berkaitan. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pun masih dalam keadaan belajar. Jika ada kekurangan, saya meminta penjelasan dari dosen pembimbing saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.